pemirsa Unas TV, senang sekali saya Sunan Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Usai menghabiskan cuti bersama dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kini Sivitas Akademika Unhas kembali berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara Halal Bihalal yang digelar pada 16 April 2024, tepat di hari perdana memulai aktivitas akademik. Mulai dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan hingga Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Hasanuddin turut hadir dalam Halal Bihalal ini. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menggelar acara Halal Bihalal dan silaturahmi Sivitas Akademika Unhas. Halal Bihalal sendiri merupakan kegiatan saling maaf-memaafkan yang telah menjadi budaya di Indonesia. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang setelah perayaan Hari Idul Fitri. Ballroom Unhas Hotel and Convention menjadi tempat yang dibaluti hangatnya suasana kekeluargaan dalam acara yang dihadiri oleh seluruh Sivitas Akademika Unhas, mulai dari mahasiswa, pimpinan prodi, departemen, fakultas, hingga pimpinan universitas. Momen ini menjadi momen berkumpulnya keluarga besar Universitas Hasanuddin usai merayakan Hari Idul Fitri di tempat masing-masing. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyatakan, momen ini merupakan momen untuk menyambung kembali kasih sayang dari seluruh unsur, sekaligus momen untuk memproklamirkan kembali keutuhan Unhas dari segala lini. Ia juga sempat menyinggung dunia politik belakangan ini yang banyak menjadi penghalang tali silaturahmi. Suasana Halal Bihalal bertambah khidmat dengan hadirnya Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Kiai Haji Najmuddin Haji Abdul Safa LCMA, yang membawakan tausiah Halal Bihalal sekaligus membacakan doa keberkahan yang diaminkan oleh seluruh Sivitas Akademika Unhas yang hadir. Saya kira yang terpenting dalam Halal Bihalal ini itu memperkuat silaturahmi kita. Karena dengan silaturahmi kita, artinya segala-galanya bisa kita lakukan. Rukun, harmonis, dan hubungan kita dengan keluarga semuanya. Karena kita ini, manusia ini sebagai makhluk sosial, tak mungkin kita hidup sendiri. Dengan silaturahmi ini, hubungan kita dengan orang lain saja tambah. Jadi, meringankan beban kita, memudahkan kehidupan kita, memudahkan pergaulan kita, mempererat yaitu persaudaraan kita, saya kira. Terkait hukum melaksanakan halal bihalal yang seringkali menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia, mantan Ketua Prodi Sastra Asia Barat Fakultas Sastra Unhas tahun 2000 hingga 2004 ini mengatakan bahwa hukum asalnya ialah boleh, namun dalam keadaan tertentu bisa menjadi sunnah bahkan wajib. Yang pada awalnya ini halal bihalal boleh-boleh saja. Tapi kalau ada memang sengaja untuk membuat halal dengan tujuan bahwa ini perintah agama untuk bersaling memaafkan, maka ini bisa menjadi sunnat hukum, mendapat pahala. Bahkan bisa menjadi wajib kalau kita kembali kepada nas-nas baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis memerintahkan untuk saling memaafkan. Perintah berarti wajib kita. Selain Ketua Muisulsel turut hadir Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman. Di tengah kesibukannya sebagai Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menyempatkan diri untuk hadir dan membawakan sambutan dalam acara ini. Dalam sambutan singkatnya, ia menyampaikan rasa senangnya karena dapat hadir di momen berkumpulnya keluarga besar Universitas Hasanuddin. Ketua IK Unhas ini juga menyampaikan beberapa program Kementerian Pertanian yang akan dilaksanakan ke depannya dan meminta support serta doa dari seluruh Sivitas Akademika Unhas, khususnya para dosen dan guru besar Unhas. Sebagai simbol rasa saling memaafkan di penghujung acara, seluruh Sivitas Akademika Unhas yang hadir, mulai dari pimpinan universitas hingga jajaran-jajarannya, berbaris di atas panggung dan saling bersalaman satu sama lain. Acara ini disempurnakan dengan sholawat yang dilantunkan oleh Badan Kontak Majelis Taklim Universitas Hasanuddin yang menjadi hiburan sekaligus juga penenang hati bagi para pendengarnya. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Indonesia tengah mengalami percepatan menuju era digital dalam pelayanan publik dengan pengenalan kartu tanda penduduk digital sebagai bentuk legalitas kependudukan yang menggantikan KTP fisik. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala administrasi yang dihadapi oleh masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi menuju era digital yang tengah dikejar oleh banyak negara di seluruh dunia.
Masyarakat Indonesia terutama yang terkendala dalam proses administrasi IKTP diharapkan dapat merasakan manfaat dari kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh KTP digital. Salah satu kendala utama dalam penggunaan IKTP adalah keterbatasan belangko atau bahan cetak yang menghambat penerbitan fisik dari KTP digital. Dengan adanya KTP digital, diharapkan kendala ini dapat teratasi, memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap pelayanan publik. Meskipun terdapat polemik dari beberapa pihak terkait penggunaan KTP digital, pemerintah telah menjamin bahwa semua proses dan regulasi terkait telah diatur dengan baik untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi pengguna. Namun, salah satu tantangan utama adalah memberikan sosialisasi dan panduan teknis yang memadai kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Pengenalan KTP digital diharapkan dapat membawa kemajuan dalam pelayanan publik dengan memastikan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah juga diingatkan untuk memperhatikan kelompok-kelompok yang mungkin memerlukan bantuan khusus dalam proses mengakses layanan ini, seperti kaum lansia atau mereka yang memiliki keterbatasan teknologi. Baik. Jadi, bagaimana kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan KTP digital? Ya pasti untuk yang kaum Gen Z ini itu sudah terbiasa ya dengan penggunaan hal-hal yang berbasis digital karena segala aspek penyelenggaraan kita saat ini di bidang pemerintahan ataupun juga di bidang pelayanan, bukan saja di bidang pemerintahan tapi di bidang ekonomi dan lain-lainnya itu kan semua sekarang sudah berbasis digital. Jadi betul-betul sudah ada keterkaitannya juga bahwa tidak lagi misalkan kita harus membutuhkan fisik dalam bentuk kertas yang kemudian itu juga salah satu yang berkaitan dengan adanya upaya untuk memulihkan lingkungan kita seperti itu. Tapi di sisi lain bahwa bagaimana masyarakat ini yang pertama dulu adalah dipastikan sebelum dia memiliki KTP digital yang terhubung melalui handphone ataupun juga gadgetnya dipastikan bahwa dia sudah memiliki iktp dulu terlebih dahulu dan dia terdaftar dengan adanya bukti NIK yang telah dimiliki. Itu hal yang pertama karena jangan sampai justru hal yang awal ini belum terpenuhi sebagai primernya dalam arti bahwa ketika ditanya sudah punya IKTP apalagi mereka sudah berumur 17 tahun ke atas. Jangan sampai hal itu saja belum terpenuhi bagaimana mereka harus berpindah lagi dengan harus memahami layanan digital yang terbaru dari KTP ini. Kemudian hal yang kedua lagi adalah dalam proses administrasi itu memang diharapkan bahwa dengan adanya NIK yang terintegrasi apalagi kalau saya melihat dari wacana pemerintah ini beberapa layanan yang akan dihadirkan dari KTP digital ini akan menghubungkan dengan beberapa layanan prioritas, termasuk mungkin persoalan kesehatan seperti itu. Nah, ini dia yang kemudian menjadi apa sih kemudian urgensinya pemerintah menghadirkan ini karena selama ini kan mungkin masyarakat akan selalu terkendala bahwa ada proses berkasnya yang terhambat, kemudian mereka tidak memiliki kartu asli dan segala macamnya. Nah, inilah yang kemudian mungkin membuat pemerintah seharusnya kita mengeluarkan kebijakan yang lebih memberikan asas kemudahan ya, mencerminkan asas kemudahan, kemudian pelayanannya lebih cepat, dan kemudian keterjangkauannya pun juga jauh lebih mudah seperti itu. Jadi mungkin hanya bermodalkan dengan handphonenya, semua pelayanan itu bisa dengan secepat kilat seperti itu. Seperti itu mungkin Fanny. Dengan adopsi identitas kependudukan digital melalui KTP digital, pemerintah berharap dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan memuaskan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, diharapkan bahwa penerapan KTP digital akan membawa Indonesia lebih dekat menuju visi pemerintah yang terkoneksi dan berbasis teknologi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Senin Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.